Halo, selamat sore semua. Kan ini ada sedikit kendala, ada teman-teman cukup banyak juga yang izin telat karena masih ada kelas juga. Ini apakah kita mulainya telat aja apa gimana? Kalau dari Kakak Theo gimana? Apakah ada tanggapan? Kalau misal diundur itu selesainya juga diundur, Kak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Gas. Langsung aja bisa dimulai Kak Willy. Suaraku jelas nggak ya? Tes. Jelas Kak, jelas. Oke. Oke, sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau pimpin doa? Atau dari BPH mungkin? Ya udah aku aja Kak. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan dilanjutkan Kak Willy. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih dari BPH. Oke teman-teman, aku share screen dulu ya. Kelihatan nggak ya? Apakah sudah terlihat teman-teman?
Sudah Kak. Udah ya. Oke, pada hari ini kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang pertama itu inheritance dan yang kedua itu polimorfisme. Nah ini sebenarnya ada satu hal lagi sih. Ini tuh termasuk dalam bagian OOP. Yang satu lagi itu enkapsulasi. Nah itu nanti dibahas juga sih di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Inheritance itu bahasa gampangnya ini pewarisan atau bisa disebut di sini apa sih tulisannya penurunan. Adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Jadi ini kayak apa ya? Di sini teman-teman udah ada yang ngambil ini belum sih? Oh belum ya. Semester depan berarti. Di SB itu ada yang namanya nanti parent class, terus primary key, foreign key gitu-gitu lah, kurang lebih. Nah ini tuh hampir-hampir sama, mirip gitu konsepnya. Terus konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur code use untuk menghindari duplikasi kode program. Jadi memudahkan kita tuh untuk menggunakan kode atau apa ya, nggak perlu ngetik berkali-kali lah, kita tinggal extend aja, tinggal ambil dari kelas lain, nggak perlu kita nulis code berulang-ulang. Itu sih. Tidak semua properti dan metode dari kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses privat tidak akan diturunkan. Nah ini yang tadi aku sebut dengan enkapsulasi. Enkapsulasi itu ada 3 macam sebenarnya, tapi di sini nggak akan dibahas banyak-banyak, tapi aku akan bahas sedikit aja. Privat itu tuh berarti cuma dalam satu kelas yang sama. Kalau protected itu dalam satu lingkup folder yang sama kalau nggak salah. Terus public itu bisa dipakai di mana aja. Itu sih. Oke. Yaitu public class, dosen, extend, karyawan. Jadi ini dosen ini dia parent-nya itu karyawan. Jadi karyawan ini metode-metodenya itu ada di kelas karyawan tapi di extend ke kelas dosen juga. Jadi nanti dosen ini ketika dibuat objek, misal dosen namanya siapa gitu ya, sama dengan new dosen, apa yang dilakukan itu bisa ambil dari metode karyawan, kurang lebih gitulah. Nah ini beberapa penjelasannya. Extend itu keyword ini harus ditambahkan pada definisi kelas yang menjadi subkelas. Subkelas ini apa? Subkelas itu childnya ini berarti kelas anaknya yang diwariskan. Itulah gampangnya. Ini subkelas adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superkelas. Nah superkelasnya apa? Superkelas ini pair-nya digunakan untuk menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subkelas. Jadi yang metode-metode yang mau kita wariskan itu tuh dari superkelasnya. Nah super ini keyword digunakan untuk memanggil konstruktor dari superkelas atau menjadi variabel yang mengacu pada superkelas. Gitu untuk contoh codingnya. Kita coba ya. Nah ini contoh codingannya cuma sederhana sih. Jadi ini mungkin aku jelasinnya dari kelas dosen dulu. Kelas karyawan. Nah di dalam kelas karyawan ini ada string NIP, string nama, string jenis kelamin, terus kita buat setter getternya. Selesai, terus kita bikin fungsinya masuk kerja namanya. Terus di dalamnya println masuk kerja. Nah, ini terus di childnya kita extend ke kelas karyawan. Di kelas karyawan itu kita masuk ke sini. Nah di kelas mainnya tinggal kita panggil dosen. Namanya ini terserah, ini objeknya terserah. Terus new dosen, terus kita masukin dosen, fungsinya apa yang mau kita pakai gitu. Udah tinggal kita run. Nah sebenarnya konsep inheritance itu kurang lebih gitu sih teman-teman. Nah mungkin non bisa cobain dari yang ini dulu kali.
bikin folder baru aja, bikin folder baru, terserah mau dinamain apa. Terus yang di mainnya ini jangan dibuat dulu, terus kita buat yang pertama ini kelas baru. Kelas barunya namanya karyawan ini. Nih, bisa dicoba code dulu mungkin. Tulisannya kecilan gak ya? Apa pas? Oke. Coba di code dulu ya teman-teman. Coba di code. Kurang lebih gitu sih konsep inheritance tuh. Jadi kayak ambil dari kelas parent. Ini kan kalau teman-teman nanti deh. Biar code dulu aja. Lanjutin jelasinnya nanti. Mungkin bisa sambil dicoba dulu teman-teman. Kalau misal udah ganti baris, bisa langsung bilang aja ya. Kak turun atau gimana. Kak, mau tanya Kak. Gimana? Itu yang pakai setter getter itu ya Kak? Pakai setter getter kayak magnet. Oke Kak, makasih Kak. Ingat nggak kemarin cara bikin setter getternya? Pakai ALT insert itu kan Kak? Berarti ini udah nih yang setter getternya. Teman-teman yang lain gimana? Belum nggak? Sabar. Sampai mana? Sampai yang mana nih? Sampai set nama. Public void set nama. Ini kamu tulis sendiri apa gimana, Ganesha? Tinggal pakai ini loh, setter getter. Saya lupa caranya. Klik kanan. Hapus dulu ya. Kanan bisa, alt insert bisa. Coba deh. Nah ini getter dan setter, karyawan. Bener deh, udah. Nggak perlu ngoding sendiri. Sama kok hasilnya. Ini cuma setter getter aja. Sudah yang bagian setter getter? Sudah Kak. Udah, yang void-nya nih. Void-nya terserah sih mau kalian bentuk. Misal hitung-hitungan pun nggak apa-apa. Mau bikin
Ini cuma buat ngetes, ternyata oh bisa diturunkan kok, ternyata di kelas yang lain. Nggak harus void masuk kerja, terserah lah mau buat apa, nggak apa-apa. Udah yang void ininya? Udah belum? Sudah Kak. Udah. Terus kita buat kelas baru lagi, kosongan aja, terus extend dari kelas yang tadi udah dibuat. Ini nama kelas yang tadi udah dibuat ya, kalau di tempatku ada apa, di tempat kalian apa. Ininya juga terserah sih mau dinamain apa. Sudah. Sudah belum? Sudah Kak. Ya, oke, terus kita ke mainnya. Kalau yang mainnya ininya kehapus bisa pakai PSPM terus tab. Terus kita buat apa namanya objek baru pakai kelas yang udah di extend tadi, yang childnya tadi tempatku namanya dosen. Nah ini nama objeknya terserah mau dinamain misal apa ya, nama dosen siapa sih misal, nah janganlah Kak Semi, misal Kak Semi gitu. Nah itu bebas-bebas juga, nggak harus apa namanya, nggak harus namanya dosen. Kalau yang ini nyesuaiin kelas childnya tadi ya. Terus ini nama metodenya jangan lupa. Apa tadi nama metodenya? Sudah? Udah belum nih? Udah Kak. Ya. Oh, yang udah siapa nih Asdi ya? Coba di run, bisa nggak? Yang di run yang mana Kak? Yang Yang main. mainnya dong. Mainnya yang di run. Oke Kak. Jangan ke yang ini ya, jangan yang ke child atau parentnya. Ini harus kan Kak, share screen Kak. Share screen lah, biar yang lain lihat toh. Coba di run. Benar Kak, masih loading Kak. Oke. Nah Ini, itu Kak. bisa kan. Ya jadi apa ya, fungsinya ini tuh walaupun coba masuk ke kelas dosen coba. Walaupun di kelas dosen ini kosong, itu dia ambil dari kelas parentnya gitu teman-teman. Jadi nggak perlu kita ngisi-ngisi lagi, nge-code lagi di dalam. Kita bikin setter getter, kita bikin method. Kita tinggal extend dari kelas lain dan panggil apa namanya? Panggil ininya aja. Tinggal di extend itu aja, udah. Kita bisa pakai di kelas-kelas yang lain. Gitu sih. Ada pertanyaan mungkin tentang inheritance? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau tadi ada yang ketinggalan? Bagaimana? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin?
Nggak ada ini yang mau bertanya. Kalau nggak ada, berarti aku anggap inheritan udah paham lah ya. Lanjut ke materi berikutnya. Materi itu kita bahas tentang polimorfisme. Polimorfisme itu apa sih? Sebenarnya ini ada dua macam, statik sama dynamic. Statiknya ini lebih ke overloading dan dynamicnya lebih ke overriding. Bedanya apa? Bedanya overloading itu kumpulan metode yang bernama sama, namanya sama nih, hitung misal. Tapi parameternya beda-beda gitu. Misal integer hitung kurung integer x gitu kan. Ada lagi yang mungkin double hitung dalam kurung integer x, double y misal. Itu bisa juga gitu. Itu overloading. Dan mungkin menjalankan perintah yang berbeda pula. Jadi di dalamnya perintahnya apa-apa itu bisa berbeda-beda gitu. Makanya disebut statis gitu ya. Terus yang overriding ini semua fungsi metode dari superclass ditulis kembali dan menjalankan perintah yang berbeda. Jadi syarat overriding ini harus inheritance dulu. Kalau overloading tadi itu dia nggak harus nggak harus mewariskan. Jadi dia tuh dalam satu kelas yang sama bisa. Tapi kalau yang overriding ini dia harus diwariskan dulu baru bisa di code ditulis kembali dan menjalankan perintah yang berbeda. Jadi mungkin dari kelas dari superkelasnya apa, terus di subkelasnya dia nulisnya beda lagi itu bisa gitu. Dan nanti kita panggilnya berdasarkan di subkelasnya pakai overriding. Itu sih ya contoh penerapannya kalau overriding. Ini public load luas apa ini? Sisi kali sisi, terus keliling. Walaupun walaupun ini tuh berbeda dengan pairnya, tapi dia bisa digunain gitu loh. Kan harusnya bisa kalau nge-code ataupun ngoding dengan nama yang dengan metode yang sama itu kan biasanya kan bakal ini kan error gitu kan. Tapi enggak dengan menggunakan overriding. Tapi syaratnya ya tadi harus inheritance. Terus setelah inheritance itu hitung-hitungannya bisa dirubah juga dalamnya. Nah kalau overloading ini contohnya gini, ini ada double hitung sama integer hitung. Bedanya di parameternya aja, integer x, double y, integer x. Itu sih. Nah mungkin langsung ke contohnya aja. Ke contohnya kita coba yang overloading dulu. Overriding dulu. Misal kita nah ini hasilnya, tapi kita bahas satu dulu. Nah di sini di sini aku buat parent kelasnya ini sih. Jadi aku buat float luas, menghitung luas bangun datar. Di sini menghitung keliling bangun datar gitu ya. Ini parent kelasnya. Terus di childnya, kalau teman-teman perhatikan, dia kan extend dari bangun datar nih. Tapi luasnya ini, kalau kita kembalikan, luasnya ini hitungannya apa? Dia cuma ngeluarin string aja. Tapi di dalam yang fungsi yang ini, dia hitungan, tapi menggunakan overriding. Jadi kita bisa rubah-rubah gitu loh, walaupun dari parentnya itu beda gitu sama yang di childnya. Nah nanti ketika kita panggil ke mainnya, kita panggil mainnya, kita buat, jangan lupa buat ininya, jangan lupa buat objeknya. Jadi lingkaran sama dengan new lingkaran 50 ini apa? 50 ini berarti di lingkaran ada variabel apa? Oh, ada R itu apa? Jari-jari, berarti jari-jarinya 50. Terus yang dipanggil di fungsinya apa ini? Luas lingkaran hitungannya apa nih? OP kali
R kuadrat gitu ya. Ya udah berarti 3,14 kali 50 kali 50. Nah hasilnya nih 7853,9814. Gitu sih contoh sebenarnya. Mungkin kayak gitu ya. Coba kita dari pairnya dulu ya, temen buat, kalau enggak ya pakai yang tadi boleh juga, atau mau buat lagi juga nggak apa-apa. Nih namanya bikin folder baru, terus bikin super kelasnya, aku namanya bangun datar, terus bikin fungsi plot luas sama plot keliling. Bisa dicoba di code dulu teman-teman. Gimana teman-teman yang ini sudah? Gimana teman-teman yang ini udah? Sudah, Kak. Yang parent kalau udah coba ke yang gampang. Nah ini jangan lupa inheritance, jangan lupa di inheritance, jangan lupa diwariskan. Ngambil dari parent kelasnya, terus buat variabel misal persegi kan butuhnya apa sih hitungannya buat ngitung luas sama keliling.
Yang ini sudah belum teman-teman? Sudah, Kak. Udah. Mau cobain yang lingkaran sama segitiga nggak atau langsung ke mainnya aja? Sebentar Kak, saya mau tanya Kak. Gimana gimana? Itu yang di sisi itu kok pakai dis itu maksudnya gimana Kak? Di sini tuh kayak apa ya? Dia tuh di sini loh nih, di sininya. Jadi dia ngitung sisi kali sisinya gitu. Gini, kalau yang disk itu dia menandakan kalau variabel yang di dalamnya itu dia itu private. Jadi nggak bisa diakses dari luar gitu loh. Jadi dia cuma bisa diakses dia cuma bisa diakses melalui yang itu, melalui konstruktornya sama metode-metode yang override. Oke Kak, Makanya makasih Kak. dipakai disk. Kalau misal ini pengaruh nggak sih Kak, nggak pakai si disk gitu? Sebenarnya dia nggak ngaruh, tapi yang ngaruhnya nanti si aplikasinya bingung. Ini variabel dari mana? Ya, ya. Apakah variabel ini variabel dari kelasnya yang lagi running sekarang ataukah dari kelas yang lain? Mungkin untuk yang disk ini mungkin nanti yang lebih sering dipakai di pemrograman lanjutan. Waktu buat aplikasi pasti banyak mainan disk.
Berarti ini udah atau gimana ini? Udah Kak. Udah. Mau coba lingkaran sama segitiga atau lanjut ke mainnya? Dari teman-teman gimana ya? Mau cobain yang lainnya atau langsung lanjut ke mainnya aja? Lalu, Bebas Kak, bebas. Lingkaran segitiga kok. mungkin ini aja. Karena ini 17.43 bentar lagi. Segitiga dulu aja. Ya. Segitiga dulu, terus kita istirahat. Kita istirahat sebentar karena teman-teman yang muslim mau sholat gitu kan. Salatiga COVID-nya semakin memburuk. Afi di mana, Afi? Oh, pantas. Untuk sementara jangan ke pergi-pergi dulu. Karena kalau karena dilihat dari COVID ya di Indonesia, kurvanya lagi naik. Ini kayaknya udah masuk gelombang kedua. Jadi kalau lihat kurvanya ini naiknya drastis banget. Kemarin terakhir aku di Salatiga aja 100-an orang lebih yang positif kok. Baru kemarin 5 hari yang lalu mungkin. Iya, yang dosen banyak yang kena itu ya. Iya, gitu, Salatiga. Kak Semi di Salatiga atau di mana? Salatiga. Sama aja. Mau kemana lagi?
Udah di sini aja, gak bisa jalan-jalan. Kapan bisa lihat pantai kayak gini nih? Bisa kok. Pakai Google Earth kan bisa, kan cuma ngelihat. Google searching ya Allah. Kan cuma ngelihat. Ntar kita ntar kita tinggal nambahin suara ombak aja. Wush. Penyumbang terbanyak kan para pengendorse itu. Oh iya Kak, ini ada info vaksin itu Kak Semi ikut nggak? Udah ada. Ada. Aku ada infonya. Mau aku kasih Kak? Coba kirim. Kapan Kirim tuh? ya. Iya, bukan untuk masih untuk umum. Tapi kuotanya kayak dibatasi gitu kayaknya kalau nggak salah. Kalau nggak pakai hadiah motor malas ah. Waduh. Iya ada loh, di mana tuh ya? Bentar aku coba lihat. Door prize-nya motor loh. Tapi sampai tanggal 30 Juni doang ini. Lagi minggu-minggu padat. Iya, yang di Polsek itu. Gratis itu, Kak. Kapan lagi divaksin gratis kan? Jangan kayak orang-orang Madura itu yang di swab test malah Wah, ini orang-orang vaksin. Madura orang-orang Madura dikasih swab test gratis malah dilempar petasan. Aduh. Malah 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 diajak caro katanya, diajak caro. Aduh. Harusnya kan divaksin nih bersyukur ya, dapat gratis, dapat antigen, dapat swab, malah ngerusak fasilitas. Soalnya katanya ini apa? Katanya ada yang nerobos-nerobos gitu kan. Terus yang dapat antrian ini tuh iri sama yang nerobos-nerobos itu tadi. Biasanya itu orang yang apa ya, lebih baik gitu ya, maksudnya dapat dapat tes antigen harusnya iri itu kita, kok kita nggak dapat gitu. Nah ini, nah ini irinya sama orang yang apa, nggak dapat gitu, malah kabur. belum sempat tuh, minggu-minggu ini minggu apa ya. Apalagi cuma dibatasi 50 orang tuh. Mm-mm. 50 orang sih. Apalagi kan orang-orang tua gitu pasti lebih butuh. Ya hari libur tapi antrinya ramean juga pasti. Katanya juga efek
efek samping vaksin gitu sampai mual, pusing. Oh, kamu udah divaksin. Vaksin yang ke vaksin yang keberapa? Malah Jadi Titan dong. aman. Kediri gimana? Kediri aman. Maksudnya keluar-keluar gitu di mall-mall masih rame atau orang-orang gimana? Ini aja Salatiga udah apa ya? Jam 8 malam tuh Indomaret gitu udah tutup. Yo mall terus Indomaret. Mall Ramayana dong. Mall Salatiga ada ya? Di Jetis ada. Apa? Ya? Di Jetis ada. Anjay. Niki mantep. Anjay. Aneka Jaya. Bioskop bos. Ngeri. Apalagi kuliah online. Lagi bioskop, headset. Biasa jurnal. Kita ini jurnal terus. Jurnal bahasa Inggris terus. Kak Semi angkat ini apa Kak? Angkat apa sih namanya? Tema apa gitu? Ini sentimen analisis. Sentimen analisis. Tentang? Nah, tentangnya nih belum tahu nih, belum dapat topik yang menarik. Kalau tugas kemarin sih aku ambil soal MSC kemarin. Ambil sentimen analisis dari Twitter. Sentimen analisis. Sekarang yang lagi sensitif COVID, dihubungi COVID aja harusnya dari COVID udah banyak. Udah banyak ya. Pengennya sih ambil dari ini sih, Instagram sih, tapi belum tahu apa. Jurnal. Iya sih emang jurnal nih males mikir kata-katanya enggak sih. Kalau implementasinya mah langsung gas sih. Implementasi langsung gas, cuman bikin jurnalnya aduh. Aduh, mikir kata-katanya dulu. Cari apa? Metode penelitiannya. Boleh lah, lagi istirahat kok. Kak, kalau untuk kemarin kakak S1-nya TI atau SI ya? TI. Itu kakak ngambil penjurusannya apa? SE
atau data science? Aku ngambilnya ini kemarin tuh kita application developer. Oh, berarti software engineering. Nah, Oh. Kira-kira kalau SE itu enaknya magang di mana ya, Kak? Kalau data science juga kira-kira Kakak tahu nggak enaknya magang di mana? kalau SE ini enaknya itu Apple. di mana? Ya, Apple. Berat. Tapi bisa nggak bisa? Selain itu. Kaget loh. Kan dia bilangnya nanya enaknya di mana, ya Apple dong. Dapat MacBook gratis sama HP gratis. Selain itu, Kak, yang inilah yang nggak terlalu high. Waduh. Kalau magang nih enaknya Visionet. Di mana? Visionet. Nah. Oke. Noted. Sama ini, Kak, kalau kira-kira persiapan untuk mengambil software engineering tuh belajar apa aja sih, Kak? Persiapannya ya fundamentalnya, nggak usah nyari codingnya, fundamentalnya aja. Kalau menurutku ini sih, kamu nggak perlu banyak belajar, langsung coba project. Ya bisa. Karena belajar tanpa project tuh kurang juga sih. Jadi Iya, gini, benar sih. belajar dulu fundamentalnya, terus coba buat satu project kecil. Coba langsung project. Fundamental programming ini apa? Palingan kalau yang native nih palingan looping, decision making, terus variabelnya. Mungkin lebih ke ini sih, kamu sendiri ada minatnya ke front end-nya apa back end apa full stack? Sama ini dong, sekalian jelasin nggak itu bedanya apa sih? Kemarin tuh udah sempat paham, cuma lupa lagi sih. Kalau back end, front end sama full stack. Kalau back end itu dia siapin komunikasi dari server ke aplikasi klien. Jadi kayak dia buat API, terus kayak dia buat controller, kalau di CI, di Laravel. Nah itu itu tugasnya back end. Kalau front end, dia itu cuman buat kayak koneksiin data ke tampilannya. Oke, siap, Kak. Thank you. Terus kalau full stack itu dua-duanya. Dewa. Semuanya. Itu bisa dua-duanya. Kalau kamu niat untuk yang lagi hype sekarang ya, kalau untuk front end ya Vue.js, JavaScript. kalau yang web ya. Kalau back end-nya yang web ya Node.js. Sekarang lagi hype yang punyanya script. Kalau yang desktop nih masih dipegang C# sih. ASP.
Ini kalian udah masuk peminatan belum sih? Semester selanjutnya nggak? Terus selanjutnya. Iya nggak sih? Tahun ketiga awal kan? Nah, kalau yang data analis tuh Alfamart itu Maret sih. Sebenarnya ini ya apa? Kalau misal software engineering tuh kemana aja masuk gak sih kak? Maksudnya kalau kayak data analis tuh kayak lebih minim gitu gak sih? Nah, kalau data analis ini cuman prediksi data sih, Tetap aja yang dibutuhin programmingnya. cuman ngolah datanya sih. Kalau mau lebih edgy lagi main di jaringan. Itu sangat-sangat edgy. Langsung jadi hacker. Masuk ke datacom gitu. Begitu sih. Atau ngeker nggak? Kalau mau Ya, yang lebih dibutuhin lagi sih bisnis analis. bisnis analis itu ngapain kak? Nggak ada ininya, nggak ada modenya atau? Dia kayak buat ini alur aplikasinya. Oh, yang UML gitu ya? Nah, jadi dia yang rancang. Oh, mata kuliah kami nih, Kak. Sedang stres, TR-nya banyak, Kak, UML-nya. UML. Ini sih kalau menurutku pribadi ini kuliah baru kerasa tuh waktu penjurusan sih. Jadi waktu semester awal-awal tuh masih kayak mungkin kalian kayak bingung mau kira apanya. Baru kalau udah penjurusan tuh oh ini fungsinya gini, oh ini buat ini. Jadi lebih kerasa aja sih. Kayak lebih terarah gitu mungkin. Jadi kayaknya di penjurusan dulu ya baru mulai belajar yang kalau web yang framework itu ya. Iya mulai masuk ke apa ya framework nih kemarin PBP sih. PBP. Mungkin kalau dulu PBO kali ya. Beda deh. PBP itu lebih ke apa ya? Lebih ke back end sih kemarin kita belajar. Pakai apa? Bikin enggak pakai PHP kemarin sama KYR. PHP natif. Masih yang natif. Mantap. Itu kita bikin session, belajar session, kita masukin ke situ, jadi tinggal ngambil. Paling bingungnya di pakai get apa pakai post ya, pakai get apa pakai post ya. Gitu. Terus jangan lupa waktu apa sih? Buka datanya itu kan kita harus apa ya? Kita harus bukanya pakai key kalau nggak salah. Gitu-gitu. Oh, pakai header. Gitu-gitulah Kak yang Pakai header kayak key. misal post data dari klien ke servernya gitu, terus kita ngebuka dulu sebelum bisa kita pakai gitu kan. Itu kan harus berulang-ulang bukain gitu terus. Iya, pakai ini cross site. Gitu terus. Cross site forgery kan. Iya gitu CSRF. terus di pemrograman lanjut baru OOP-nya diperjelas kayak misal konstruktor gimana. Yang bakal sering kita pakai itu sebenarnya visi teman-teman dalam kita ngoding tuh. Itu nanti ada tambahan framework juga. Terus kita harus belajar juga dependensi itu apa. Gitu-gitu sih. Belum lagi di tampilannya. Belajar itu.
belajar MVC sih yang paling ini, model view control, pisahin antara model ini lebih ke konstruktornya gitu kan, database gitu, terus view-nya nih lebih ke tampilannya, kontrol nih ya fungsi-fungsinya, metode-metodenya gitu. Kita harus pisahin itu biar lebih enak sih. Oh, errornya di controllernya, oh error di view-nya gitu. Itu OP juga itu. Kalau masuk ke kemarin apa sih, sister itu kita belajar lebih jauh tentang pemrograman lanjut sih. Jadi kita belajar MRO, kita belajar gunain API. Mulai dari situ sih belajar API. Aku nggak ngambil sister. Sister gak ngambil? Aku nggak ngambil. Itu katanya bagus banget sih buat, ya emang bagus sih belajar API, kita gunain API. Jadi kita nggak perlu bikin apa sih istilahnya ya, consume, kita tinggal consume doang, nggak perlu create API lah istilahnya. Lebih enak kalau buat. Ya buat sendiri iya sih, cuma kan agak lebih ribet gitu guys. Aku bingung kalau misal kayak perusahaan-perusahaan Gojek itu kan mereka pasti kebanyakan ini ngambil tinggal consume API dari ini gitu kan, kurang lebih Kak. Apa Iya. ada yang buat sendiri? Yang mereka buat sendiri itu ini untuk komunikasi dari server mereka ke mobile apps kan pakai API semua. Oh iya. Yes. Ya itu, terus di sister itu sih lebih kurang lebih gitu. Terus di Android Studio PAM belajar tentang ya dasar-dasar Android dong. Tergantung dosen, kalau dosennya mantap belajarnya sampai buat IG. Mantap gak nih? Gitu sih. Tapi belajarnya dari YouTuber India paling. Semangat guys. Oke, mau nanya punya. lagi bedanya Ah, Kak, bedanya Laravel sama Java dalam Android Studio itu apa ya, Kak? Laravel dan Java. Oh, Laravel sih apa sih? Kotlin. Aduh, salah Kak. Kotlin. Loh, Kotlin ini aku belum pernah baca loh. Kotlin ini apa sih, lebih kayaknya Android sih. Kalau dari sintak ya, maksudnya kayak lebih simple tampilannya gitu. Kotlin ini buat aplikasi mobile ya? Iya, mobile Kak. Jadi dia apa ya, bisa dibilang nih Pythonnya Android lah gitu. Aku nyebutnya gitu sih bisa, karena lebih simple code-nya gitu. Misal kalau di Java itu lebih panjang, di situ lebih kayak simple gitu. Itu sih kalau Kotlin. Sebenarnya bahasa pemrograman itu ya itu. Kayaknya pernah kita bahas deh, kalau bahasa pemrograman apapun tuh nggak terlalu ngaruh di kita punya mau gimana sih. Tinggal kitanya aja belajar apa namanya, belajar dasar-dasarnya lah gitu. Nah, makanya aku bilang dalamin dulu fundamental, mau pindah bahasa alien juga pasti bisa lah kalau dasar-dasarnya tahu. Bener banget itu. Soalnya formatnya pasti sama semua, looping ya kayak gitu, decision making ya kayak gitu. Buat variabel ya tetap pakai integer, tetap pakai number, tetap pakai double. Tenang, semakin lama kita ngodingi semakin apa ya, teknologinya juga semakin canggih gitu loh. Kayak kita nggak perlu ngekod lagi, udah ada code gitu. Jadi kita tinggal pahami aja sih kayak mana ini berjalan gitu sih kalau menurutku. Nggak harus saklek kamu. Tadi yang Adrian tanya yang untuk update untuk software engineer yang enak magang di mana? Kalau mau yang gampang, yang tidak banyak coding, Sinarmas. Walaupun aku resign. Sinarmas emang nggak terlalu banyak ngoding nggak? Nggak ngoding. Spoiler. Gimana Kak? Maksudnya gimana ya? Dia tuh Kenapa pakai framework. Tinggal panggil itu gitu Kak? Pegasystem. Itu Java, base-nya Java. Cuman kita nggak bikin metode, kita nggak bikin
datanya, kita cuman bikin flow-nya. Kita bikin flow, kita deklarasiin field-nya apa aja, udah selesai. Tinggal bikin metodenya tuh yang seperlunya. Jadi nggak ada di Pega, pakai Pega tuh nggak ada namanya kita ngetik coding. Cuman tinggal klik, aplikasi jalan. Oke, siap Kak. Thank you sudah spoiler. Cuman nggak tahu ya mereka buka lagi nggak. Soalnya lagi kayak gini. Masih tahun depan sih Kak kalau Apple. Nah, berarti intinya belajar fundamental dulu. Iya, berarti pertama belajar dulu fundamentalnya. Apple kalau nggak Alfamart. Google coba Google nggak tahu sih. UKS tuh udah ada lamongan ke Google nggak? jauhan ke Google kayaknya. Bagus loh Google nih kantornya. Yuk kita lanjut lagi yuk. Yo. Nih teman-teman udah di code ini. Sudah selesai? Udah Kak. Udah, lanjut yang lingkarannya. Yang lingkaran bikin apa namanya kelas baru lagi, extend jangan lupa. Gimana teman-teman sudah ini? Sudah. Sudah. Sudah ya. Langsung ke mainnya. Ini di mainnya. Bikin objek-objeknya. Ini 4 nih sesuai dengan parameternya ya. Parameter tadi persegi berapa sih? Ini kan ini dikasih 4 gitu maksudnya. Segitiga ini tadi parameternya alas tinggi berarti
yang pertama ini alasnya 6, tingginya 3. Terus lingkaran, tadi jari-jarinya. Mengambil metode luas dan kelilingnya, tinggal bangun datar, panggil luas, panggil kelilingnya. Di sini tinggal shot-shot aja. Pakai objeknya, jangan lupa. Objeknya apa sih? Persegi, kita mau ya, persegi mau panggil kelilingnya. Gitu. Oh ya teman-teman juga jangan lupa absen ya. Absennya udah di kolom chat. Gimana teman-teman? Sudah yang ini? Apakah sudah? Udah, Kak. Udah? Tadi yang ini siapa ya? Yang share screen yang tadi? Kamu nggak sih? Yang tadi aku, Kak. Yang kedua ini, yang lain mungkin? Ada juga selain Steve? Ada, teman-teman? Ganesha mungkin, Ganesha sudah? Sudah, Kak. Bisa share screen? Windows, share now, everywhere. Ini
udah kurang sih kak. Maksudnya jadinya gini. Gimana? Ini udah kurang ini. Aman berarti ya? Aman nggak? Aman-aman, oke. Oke. Oke, kita lanjut ke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin teman-teman dari apa namanya, yang Ini ada COVID. overriding ini, ada yang mau ditanyain? Nah, nice. Tuhan Yesus, apa ini? Ada yang mau ditanyain tentang overriding ini teman-teman? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke overloading. Kayak yang tadi aku bahas, overloading itu dia nggak perlu inheritance, nggak perlu diturunkan. Dengan kelas ya. Jadi di sini mainnya langsung, dan di sini pun ada apa namanya, metode-metodenya gitu. Di sini aja ada metode integer hitung, ada double hitung dengan tipe yang berbeda-beda gitu ya, string hitung. Nah ini ada buah stringnya juga, jumlah total adalah, nah ini angka hitung gitu ya, sistem out dengan angka hitung. Nah di sini sebenarnya hitung-hitungannya gini sih, dia dari yang ini dulu, y x plus y, x-nya ini dia ini jumlah 3, jadi dia hitung 20 terus plus hitung 10 koma 0,5. Nah ini 0,5-nya ini pakai parameter yang ini, jadi dia integer x-nya ini yang 10-nya. Udah di mute dulu. Lupa di Sorry kak. Mohon maaf saya. Aduh, Ada mic check nih. Awas jadi jadi yang hitung yang y tadi ini dipecah ke double hitung ini, double hitung isinya ini ya, yang ini gitu. Double hitungnya masuk ke ini, hitung ini masuk ke yang ininya. Jadi ini nanti di yang jumlah ini x plus y, jadi y-nya ini, x-nya ini masuk dari yang ini ya, jumlah 3, ini x-nya. Itu gampangnya nih. Jadi nanti ketika dijumlah, jadi hasilnya akan 45. Kan ini kalau 20 ditambah 5 doang kan jadinya 25. Karena ini dia overloading, jadi bisa dioperasikan juga di dalamnya. Kurang lebih gitu sih. Mungkin coba di code dulu, teman-teman. Di code dulu ya. Walaupun ini tipenya beda, tapi bisa nyambung gitu.
Yang ini udah belum? Udah. Udah ya, lanjut ke bawah. Jadi ini gini sih, dari angka titik hitung ini, angkanya ini ya, apa namanya, objeknya, hitung ini, dia sesuai dengan fungsinya. Di sini kan hitung kosongan nih parameternya. Jadi dia masuk ke string hitung ini. Di string hitung ini ada double jumlah 3, sama dengan hitung 20 plus hitung 10,0,5. Nah, di sini hitung 20-nya ini ikut yang paling atas tadi. Yang paling atas tadi kan parameternya X-nya itu 20 dari ini, terus Y-nya ada 20. Jadi 20 tambah 20 sama dengan 40. Terus dihitung yang kedua yang pakai double, itu kan dia hitungannya 10 kali integer X kali double Y kalau nggak salah. Double ini yang 0,5 ini, dia jadinya kalau dikali jadi hasilnya sama dengan 5. Terus dimasukin ke string jumlah total sama dengan buah string jumlah 3. Buah string ini apa? Buah string ini return jumlah total adalah plus X. Plus X ini ya jumlah 3 ini. Jumlah 3 ini berarti 45. Makanya kepringnya jumlah total adalah hitung-hitungan yang 45. Itu sih teman-teman. Paham gak ya dari penjelasan itu? Kalau udah selesai deh aku coba ulangi nih. Code-nya udah selesai belum nih teman-teman? Sudahkah? Benar Kak, belum Mbak. Belum ya? Oke. Santuy. Sebentar teman-teman, ada ini. Gak ngelek-ngelek nih. Udah sampai mana ininya, nge-code-nya?
Udah, Kak. Udah, aku jelasin lagi ya. Nah, ini jadi di sini kan ada angka hitung. Angkanya ini objeknya. Ini hitung. Hitung itu dia ambil dari fungsi yang sesuai dengan parameternya. Nah, di sini kan parameter dia ada yang integer x, ada yang integer x double y, nah sama yang kosongan aja. Jadi dia panggilnya fungsi yang hitung ini. Nah, double jumlah 3 itu isinya apa? Isinya hitung 20 ditambah hitung 10,0,5. Nah, hitung 20 ini apa? Hitung 20 berarti kita lihat yang parameternya sama. Oh, ternyata satu doang nih. Yang ini kan parameternya 2 nih. Ya enggak? Nah, jadi kita masukin X-nya itu sama dengan 20 dan Y-nya ini di sini udah di set nilainya 20. Jadi 20 tambah 20 sama dengan 40. Makanya di hasil yang hitung ini dia menghasilkan nilai 40. Terus dihitung yang ini kita lihat parameternya lagi. Oh, ternyata yang dua parameter ini jadinya X, Y. Oh, X, Y ini yang dilakukan apa sih? Oh, dia buat jumlah sama dengan X kali Y. 10 dikali 0,5 sama dengan 5. Makanya di jumlah hasilnya sama dengan 45. Nah, dia dimasukin ke string jumlah total. String jumlah total ini isinya apa? Isinya ternyata buah string. Buah string itu jumlah total adalah ditambah X. X-nya ini bernilai double. Double-nya ini dari jumlah 3 ini tadi. Jadinya jumlah total adalah 45. Jadi ketika dipanggil fungsi angka titik hitung, maka keluarlah jumlah total adalah 45. Gitu. Semoga paham ya. Terus yang udah siapa ini? Bisa presentasi mungkin? Ada yang sudah? Tadi yang bilang sudah siapa sih? Halo. Halo. Tadi yang bilang sudah siapa ya, Kak? Lupa aku. Saya, Kak, saya. Walah. Asdi udah ya tadi ya. Ganti yang lain dong. Tadi Ganesha udah. Mungkin dari yang cewek kali, yang cewek belum. Nita udah mungkin? Maaf Kak, aku telat tadi ngodingnya, jadi belum selesai. Yang Mas telat di bagian mananya? Dari awal Kak, yang project terakhir ini yang awal belum tak ketik. Yang ini berarti ya? Iya, sampai selesai. Belum. Oke. Ganti yang mungkin yang lain. Siapa sih? Naweni mungkin. Iya, Naweni mungkin. Ini udah di-run? Udah tuh. Sudah ya? Di Chrome-nya Ada yang belum mau di... Kenapa? Mic-nya Naweni masih di mute. Dari Naweni ada yang mau ditanyain mungkin? Iya, Kak. Aman ya?
Oke, aku share. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Karena pertemuan kita udah selesai. Atau mungkin dari Kasimi ada tambahan? Mungkin nambah soal itu ya, soal overloading tadi ya. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Bentar. Coba aku share ini. Nah ini teman-teman, ini overloading ini dia tuh sebuah kelas yang punya multiple method, yang punya namanya sama. Jadi dia punya banyak metode yang namanya sama. Nah contohnya ini, sama kayak tadi ya, kalau kita punya satu metode, misalnya A, ini parameternya dalamnya integer. Nah parameter kedua itu B, integer, ada 3 parameter. Nah jadi kita bisa pakai overloading. Nah, overloadingnya itu ada 2 cara. Ini kita rubah jumlah argumennya atau kita rubah tipe datanya. Nah kalau yang tadi yang rubah jumlahnya sama kayak tadi, integer AB, integer ABC, namanya sama nih. Kemudian yang kedua tuh kita ganti tipe datanya. Nah kayak gini boleh. Jadi pertama itu integer add, yang kedua double add. Itu boleh. Terus pertanyaannya kenapa overloading method itu tidak bisa kalau kita hanya ganti tipe kembalian datanya? Karena dalam Java itu akan menghasilkan ambigu. Contohnya kayak gini ya. Ini tetap nih, ini kita ganti kembaliannya. Tipe kelasnya. Tipe metodenya, integer double. Kita cuma ganti ini aja, dalamnya sama, integer. Nah, dia akan keluarannya kayak gini. Is already defined by class header. Gitu teman, jadi overloading ini kemungkinan besar nanti akan sering dipakai. Terus kalau contoh dari sini, aku udah buatin share ulang. Nih, ini kita bisa pisah juga ya untuk kelasnya. Cuman untuk di mainnya kita harus bikin satu objek baru. Ini kelas headernya, dalamnya ada 2 metode. Ini overloading. Nah di kelas mainnya, aku buat satu objek baru dari kelas header. Kemudian header.add 11,11, terus yang kedua 11. Nah ini kalau kita jalanin, nah keluarannya ini 22 sama 33.
Karena di sini untuk yang pertama yang 2 parameter itu dia A tambah B, kembaliannya A tambah B. Yang ketiga kembaliannya A tambah B tambah C. Nah, mungkin aku tambah aja untuk overloadingnya di situ aja. Mungkin ada yang mau tanya lagi dulu sebelum kita tutup kelasnya. Gimana teman-teman? Jelas gak kira-kira ya dari apa yang udah dijelasin tentang inheritance, tentang overriding dan overloading. Sama tadi sempat aku singgung juga tentang enkapsulasi, tentang protected, public, private. Gimana? Itu tiga-tiganya ini pilarnya OOP sebenarnya. Jadi teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya lagi nggak? Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, mungkin bisa dari kami kembalikan ke BPM. Oke Kak, terima kasih Kak. Sebelum kita tutup mungkin aku mau tanya sedikit, kan kalau tiap Kamis nih banyak yang telat mungkin karena alasan kelas. Itu aku mau nanya dari pesertanya maunya gimana? Apa mau mulainya telat, maksudnya jamnya diundur atau gimana? Enaknya kalian. Halo teman-teman peserta. Kalau untuk yang minggu depan paling udah nggak telat-telat lagi sih Kak. Soalnya materinya udah selesai tadi, terus paling minggu depan cuma bahas-bahas TR-TR sedikit itu, Cuk. Jadi kemungkinan besar udah nggak telat-telat lagi sih. Oke, kalau dari Indra udah ya. Dari yang lain gimana? Apakah sama atau? Sama Kak, soalnya kami semua yang telat itu sekelas semua. Oh, sekelas ya. Oke. Berarti tetap kayak biasa ya, jam 5 tepat mulainya. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, kan tadi kita sudah awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman jangan leave dulu ya, kita dokumentasi dulu. Foto-foto kayak biasa. Baru mau aku ingetin. Takutnya pada lupa. Langsung bersemangat kalau udah selesai. Oh iya, sama jangan lupa absen ya. Wih, ada siapa di belakangnya gadis satu. Kok cantik sih. Udah ya, aku ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Untuk teman-teman peserta sama kakak-kakak boleh leave kok. Udah selesai. Terima kasih untuk KBM hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Thank you semua. Terima Oke, kasih aku Kak. leave ya. Thank you. Makasih Kak. Maaf sudah melakukan hal Terima konyol. kasih Kak. Thank you Kak. Hiburan itu. Pamit dulu ya. Iya, silakan Kak. Selamat sore semua.
Jadi KBM hari ini udah selesai. Apakah dari teman-teman TO ada tanggapan untuk hari ini? Kecil banget ya. Tes. Udahkah?